Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam layanan bimbingan klasikal untuk peserta didik kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema atau topik layanan, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Tema ini kita pelajari dengan tujuan agar kita semua dapat memahami dan menerapkan sikap serta kebiasaan yang benar dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar. Baik, mohon perhatian semuanya untuk bisa menyimak paparan materi dalam slide berikutnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar atau persepsi, yang pertama adalah bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu juga pada cara untuk membangkitkan semangat dalam belajarnya. Banyak peserta didik yang memiliki motivasi belajar dengan berbagai teknik untuk memotivasi pribadinya sendiri. Namun juga ada sejumlah peserta didik yang baru akan termotivasi jika ada orang yang melakukan usaha-usaha khusus baginya. Bagaimana caranya membangkitkan semangat dalam belajar? Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternalnya. Kami terangkan mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi ada yang berasal dari dalam diri atau internal, dan ada yang berasal dari luar diri atau eksternal. Motivasi dalam diri antara lain contohnya adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Sedangkan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri sendiri, misalnya untuk memenuhi harapan orang tua, kemudian misalnya ingin mendapatkan hadiah. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat tercapai. Berikutnya adalah ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang baik. Silakan nanti dicocokkan dengan keadaan diri kalian masing-masing. Ciri yang pertama adalah disiplin. Kemudian ciri yang kedua tekun dan ulet. Yang ketiga memiliki minat yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah mandiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan dan yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah senang memecahkan masalah. Senang memecahkan masalah ini juga berarti tidak mudah putus asa. Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar motivasi belajar yang ada bisa senantiasa berlangsung. Yang pertama, belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas.
Kemudian merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Kemudian selalu berdoa untuk agar kita senantiasa berhasil. Yang kelima, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri sendiri. Semakin dalam memahami diri seseorang, maka akan semakin besar pula semangat yang akan muncul. Kemudian mau menerima masukan dari orang lain, kemudian memahami norma-norma atau aturan tentang belajar yang baik. Kemudian yang terakhir, memiliki rencana masa depan. Ya, berarti kalau kelas 10, rencana masa depan nanti setelah lulus dari SMA. Setelah kita belajar mengenai pengertian, ciri, kemudian faktor-faktor, kita selanjutnya memasuki pada usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Usaha itu meliputi persyaratan akademis. Yang pertama, hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus ya, atau sudah di atas KKM. Yang kedua, kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Yang kelima, kelengkapan catatan pelajaran. Yang terakhir, mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Selain persyaratan akademis, ada juga persyaratan budi pekerti atau akhlak. Di sini meliputi yang pertama, kelakuan. Kelakuan di sini ada dalam bentuk ketaatan terhadap tata tertib sekolah, bersikap santun dan ramah kepada warga sekolah, kemudian menjalin hubungan baik dengan teman, serta memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, kerajinan, meliputi kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, serta kelengkapan dan kerajinan buku catatan. Yang ketiga dari persyaratan akademis yaitu kerapihan atau kebersihan. Di sini itemnya adalah yang pertama, memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian memakai pakaian bersih dan rapi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih, serta membuang sampah di tempat sampah atau di tempat yang sudah disediakan untuk membuang sampah. Sebagai akhir dari tayangan slide materi PK pada hari ini, yaitu berupa evaluasi dan penilaian. Pada kesempatan evaluasi dan penilaian kali ini, saya ingin kalian menjawab pertanyaan berikut dengan memberikan like dan komentar di laman YouTube kelas PK atau YouTube yang sedang kalian saksikan ini. Jawablah dengan jawaban yang berbeda, dan jika bisa, jawaban tersebut saling melengkapi serta menguatkan. Format jawaban kalian ketik pagar, kemudian nama kalian, kelas, dan jawaban yang kalian berikan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut.
jelaskan berdasarkan pendapat serta pengalaman kalian selama ini, motivasi dari dalam atau luar dirikah yang sangat menentukan motivasi dalam belajar? Jawaban dalam komentar YouTube saya ini saya hitung juga sebagai kehadiran dan penilaian pada PJJ siang hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas kalian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.